Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Doai Tirta Jiwantari dari kelas 10 MIPA 2. Baik, sesuai dengan video di atas ini yang membahas COVID-19 yang sudah menyebar dan meresahkan warga Indonesia bahkan dunia sangat cepat menular. Nah, di dalam video tersebut saya memetik beberapa unsur matematis yang terkandung di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, unsur matematisnya adalah perhitungan persentase. Nah, di video sempat diulas 80% adalah orang yang tertular COVID-19 namun hanya menunjukkan gejala ringan saja seperti batuk, demam, dan nyeri saja. Dan 20%-nya lagi, orang yang sudah terjangkit COVID-19 ini merupakan golongan manula atau golongan lansia. Jadi, mereka juga sudah memiliki penyakit bawaan lainnya yang kronis seperti penyakit jantung ataupun diabetes. Nah, 20% ini sudah menunjukkan gejala yang serius, bahkan sampai kematian. Jadi, unsur matematisnya di sini adalah perhitungan persentase tadi. Nah, yang kedua, ketika virus menyebar dengan begitu cepat, seperti yang terjadi di Korea Selatan, Iran, dan juga Italia yang semula hanya 100 kasus menjadi 5.000 kasus dalam waktu 2 minggu saja. Nah, di sini unsur matematis yang saya lihat adalah aturan kelipatan. Semakin hari semakin bertambah banyak. Seperti juga yang ditunjukkan dalam grafik di sana. Nah, yang ketiga, melihat cara penularannya seperti contoh di video sempat disebutkan. Misalnya seperti ini, saya sudah gambarkan. Misalnya ada satu orang yang sudah terjangkit COVID-19, tetapi dia hanya menunjukkan gejala ringan seperti batuk dan nyeri saja. Dia masih biasa-biasa saja, jadi dia naik ke bus dan menuju ke tempat kerja. Lalu dia menularkan kepada 3 penumpang lainnya yang berada di dekatnya tanpa ia sadari. Lalu ketiga penumpang itu yang sudah tertular ternyata mendatangi pertandingan bola basket. Jadi mereka juga menularkan ke orang-orang lainnya. Dan begitu seterusnya. Jadi di sini saya melihat seperti bentuk kohort faktor. Nah, unsur matematisnya seperti kohort faktor yang bercabang-cabang tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kurva yang ditunjukkan pada kejadian wabah flu di tahun 1918 yang terjadi di kota Philadelphia dan juga St. Louis. Dua kota itu menangani wabah ini dengan cara yang berbeda-beda. Di kota Philadelphia memperbolehkan penduduknya untuk berkumpul-kumpul dan mengadakan pawai-pawai besar atau acara besar. Lalu apa yang terjadi? Pasien COVID-19 ini membludak dan kurva menjadi menjulang tinggi karena rumah sakit di sana tidak mampu menampung semua pasien yang sudah terjangkit ini. Akhirnya banyak pasien yang akhirnya meninggal. Kemudian berbeda dengan di kota St. Louis yang menutup sekolah, teater, dan bar, lalu melaksanakan social distancing atau perenggangan jarak antara masyarakat yang sudah kita laksanakan juga di Indonesia ini. Nah, ini membuat kurva menjadi landai karena pasien yang terjangkit tidak banyak dan RS mampu menampung semua pasien yang sudah terjangkit. Nah, pada ulasan ini, sistem matematis yang saya lihat adalah gambaran kurva tersebut yang menunjukkan peningkatan ataupun penurunan pasien yang terjangkit virus COVID-19 ini. Baik, sekian ulasan dan pendapat saya mengenai video yang bahas COVID-19 tersebut. Itulah tadi sistem matematis yang saya temukan dalam video. Sekian dan Om Santi 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 Om.